Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian fidyah. Fidyah adalah bentuk kompensasi yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak memiliki kesempatan untuk menggantinya di hari lain. Dasar hukum fidyah yaitu dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Syarat wajib fidyah yaitu tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa karena alasan kesehatan yang kronis atau usia lanjut. Yang kedua, perempuan hamil atau menyusui jika puasa dikhawatirkan membahayakan dirinya atau bayi yang dikandung atau disusui. Yang ketiga, tertunda mengqada puasa orang yang memiliki hutang puasa dari Ramadan sebelumnya dan tidak mampu mengqada hingga Ramadan berikutnya karena uzur syar'i. Ketentuan pembayaran fidyah itu jumlah fidyah. Fidyah berupa memberikan makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ukuran makanan yang diberikan sebaiknya mencukupi kebutuhan makan satu kali yang setara dengan 1 mud atau sekitar 0,75 kg dari makanan pokok seperti beras atau setara dengan uang yang dapat membeli makanan tersebut. Cara pembayarannya yaitu fidyah dapat diberikan dalam bentuk makanan siap, santap atau bahkan makanan pokok yang cukup untuk sekali makan bagi satu orang miskin. Yang kedua, bisa juga dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Contoh perhitungan fidyah itu memberi makan langsung. Jika seorang tidak berpuasa selama 30 hari dan biaya satu kali makan adalah 20.000, maka total fidyah yang harus dibayarkan adalah 30 hari kali 20.000. Dan hikmah dan manfaatnya yaitu satu, kemudahan dan keringanan, memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa untuk tetap bisa berpartisipasi dalam ibadah Ramadan. Yang kedua, membantu sesama. Fidyah yang diberikan kepada fakir miskin membantu meringankan beban mereka. Yang ketiga, mempererat solidaritas, meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial antar umat Islam. Tata cara menunaikan fidyah yaitu niat, mengucapkan niat di dalam hati untuk membayar fidyah. Penghitungan, menghitung jumlah hari puasa yang ditinggalkan dan jumlah fidyah yang harus dibayarkan. Penyaluran yaitu menyerahkan fidyah dalam bentuk makanan atau uang kepada yang berhak menerimanya. Kesimpulannya yaitu fidyah adalah kompensasi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dan tidak dapat menggantinya di hari lain. Pembayaran fidyah memberikan kemudahan dan keringanan bagi mereka yang memiliki uzur syar'i sambil tetap memperhatikan kewajiban membantu sesama dan membutuhkan. Dengan menunaikan fidyah, kita memenuhi kewajiban agama dan kontribusi dalam meringankan beban fakir miskin sehingga memperkuat solidaritas dan kesejahteraan umat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian zakat usaha. Zakat usaha juga dikenal sebagai zakat tijarah, adalah zakat yang digunakan atas harta perdagangan atau usaha yang dimiliki oleh seorang muslim. Dasar hukum zakat usaha yaitu orang-orang yang beriman katakanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Al-Baqarah 257. Syarat wajib zakat usaha yaitu Islam, kedua merdeka, ketiga milik penuh, keempat nisab, dan kelima haul. Nisab dan tarif zakat usaha yaitu nisab zakat usaha setara dengan 45 gram emas. Jika harga emas per gram adalah 1 juta, maka nisab zakat usaha adalah 25 juta. Tarif zakat yaitu tarif zakat usaha adalah 2,5% dari total nilai harta usaha yang dimiliki setelah dikurangi kewajiban atau utang yang terkait dengan usaha tersebut. Cara menghitung zakat usaha yaitu menghitung modal bersih, total aset usaha, stok barang dagangan, kas piutang dan lain-lain dikurangi dengan kewajiban atau utang usaha. Menghitung zakat jika modal bersih mencapai atau melebihi nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari modal bersih tersebut.
kali 80 juta yaitu 2 juta. Hikmah dan manfaat zakat usaha yaitu membersihkan harta, membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa syukur. Penyaluran zakat usaha harus disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tata cara menunaikan zakat usaha yaitu niat, mengucapkan niat di dalam hati untuk menunaikan zakat usaha, perhitungan, menghitung jumlah modal bersih yang dimiliki dan menentukan apakah telah mencapai nisab dan haul. Ketiga, penyaluran, menyerahkan zakat kepada amil zakat atau langsung kepada yang berhak menerimanya. Kesimpulannya yaitu zakat usaha adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki usaha yang mencapai nisab dan haul. Dengan menaikkan zakat usaha, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat usaha membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial dalam bermasyarakat. Baik, mungkin itu saja diskusi kita kali ini mengenai zakat, yang kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika